Terima kasih. Saya mewakili Pak Wakil Gubernur dalam keynote speech tadi. Saya sampaikan ini seminar yang cukup menarik, luar biasa dari STIMAK ini. Tetapi kami berharap banyak agar ada rekomendasi-rekomendasi yang konkret yang bisa diimplementasikan di daerah. Kami cukup lama bergelut di bidang perhubungan laut dan penyeberangan. Saya kepala bidang di laut itu saya berkarir hampir 20 tahun. Saya tahu persis obstacle yang ada di sana. Jadi kami terus melakukan pembangunan, diversifikasi pembangunan dermaga agar tadi di dalam sambutan saya mengatakan bahwa kalau itu tidak dibangun akan terjadi stuck. Kemampuan pemerintah pusat untuk membangun pelabuhan itu terbatas karena luas area Indonesia 17.000 pulau yang harus ditangani. Itu tidak mungkin harus ditangani oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan ruang yang seluas-luasnya sesuai dengan kewenangannya untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau sesuai dengan batas wilayah administrasi. Inilah akan memberikan dampak yang luar biasa bagi supply chain untuk pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan yang di bawah pemerintah daerah untuk bisa mensuplai pelabuhan nasional, untuk bisa membuat jaring yang dari penghasil, dari daerah penghasil masuk ke rantai-rantai pasok yang lebih besar. Rantai inilah yang harus dibangun, yang harus diperluas, dan jangan ada aturan-aturan yang memberatkan untuk pemerintah daerah membangun pelabuhan. Karena di dalam Undang-Undang 17 sendiri tahun 2008 itu di dalam penjelasan Undang-Undang 17 2008 itu memberikan ruang seluas-luasnya untuk pemerintah daerah mengelola pelabuhan. Nah, nanti bisa dicek teman-teman ya di penjelasan Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Jadi kalau daerah ini diberikan kewenangannya pelabuhan pengumpan regional, ada 10 pelabuhan pengumpan regional Jawa Timur yang belum diserahkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini kita minta terus. Agar apa? Agar terus dibangun oleh Pemda, bukan menggunakan APBN gitu. Jadi kita menggunakan anggaran APBD kita, kemampuan kekuatan APBD kita, dan mungkin kerjasama dengan swasta ya, untuk bisa apa? Untuk bisa diversifikasi pembangunan pelabuhan, membongkar atau membuat supply chain yang dari daerah penghasil, daerah production menuju ke supply pelabuhan-pelabuhan nasional yang lebih besar. Kalau tidak ada rantai ini, masa harus melompat? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Mungkin penghasil, katakanlah penghasil coklat itu di mana? Penghasil kopra itu di mana? Karena harus ada pelabuhan-pelabuhan kecil. Dan pelabuhan kecil itu kalau ini pemerintah daerah tidak boleh membangun, artinya dipersulit untuk membangun itu, tidak diberikan ruang yang luar biasa, tidak diberikan kewenangannya pelabuhan pengumpan regional diberikan kepada daerah untuk bisa mengelola ini, akan sulit. Kemampuan keuangan pusat tidak akan mampu menjangkau sampai ke pelabuhan-pelabuhan kecil itu. Ya, untuk itulah tadi disampaikan penekanan bahwa pengumpan regional serahkan ke daerah, sehingga kita bergotong royong untuk membangun supply chain dari yang feeder pelabuhan ini, pengumpan ini untuk bisa dibangun oleh Pemda dan berkolaborasi dengan pelabuhan besar-besar yang nasional yang seperti Pelindo kelola, ya, PTSDP kelola, ya kan? Kalau tidak ada yang kecil ini, bagaimana rantai pasok ini bisa masuk mensuplai pelabuhan besar? Tidak bisa. Nah, ya itu ya. Jawa Timur sudah siap. Yang mengenai halal Pak, apa? Kalau halal tadi disampaikan Prof. Anto itu sudah bagus. Jadi mulai dari pelabuhan itu harus ada separated, harus ada pemisahan. Sehingga ini masalah halal ini sangat peka terhadap satu keyakinan agama ya. Jadi memang harus dibedakan, diberikan label. Nah, kalau memang itu tidak non halal ya belikan label halal. Jadi di dalam pengaturan logistik atau membongkar muat di dalam pelabuhan itu juga harus terpisah, juga harus dipisahkan sehingga memastikan bahwa, meyakinkan bahwa agama tertentu atau keyakinan tertentu bahwa ini memang betul-betul adalah produk halal dan produk non halal dan sudah dipisahkan dari production sampai logistiknya. Apa Pemprov Jatim akan melakukan seperti itu Pak di pelabuhan? Iya, ya nanti lewat pelabuhan Tanjung Perak mungkin ya kita sudah koordinasikan nanti dengan Pak Maun,
Pak Agustinus Pramono selaku KSP Tanjung Perak untuk bisa itu sudah mulai dipisahkan di pelabuhan. Bahkan di produksi juga harus sudah dilabeli bahwa ini tidak halal, ini halal, itu sudah harus dilabeli. Dan kita ada Jawa Timur punya produksi atau kawasan industri halal, ya kan, di Sidoarjo itu sudah ada, kemarin diresmikan di Gubernur. Itu menunjukkan bahwa komitmen kita untuk memisahkan antara produksi halal dan produksi tidak halal. Target ke depan ada berapa? Mau Pemprov Jatim membangun berapa pelabuhan kita? Sekarang kan ada 10. Kita ada 14, 4 sudah diserahkan. Dan ini udah kita bangun semua, yang 4 ini, yaitu Bawean, ya kan, Kangean, Masa Lembu, sama Sapeken. Ini udah diserahkan. 10 lagi belum diserahkan. Ya itu yang kita minta untuk tahap 2, sampai sekarang belum diserahkan. Nanti akan kita susuli dengan surat Bu Gubernur kepada Pak Menteri untuk bisa diserahkan. Segera bisa diserahkan. Sehingga daerah bisa kontribusi untuk membangun. Karena yang tahu terhadap perkembangan daerah ya gubernur, Pak. Gubernur terhadap kebutuhan masyarakatnya ya gubernur. Jangan menjadi satu kendala ini terkait kewenangan ini untuk memajukan pertumbuhan ekonomi suatu kawasan, suatu daerah. Ya, jadi ini kalau diserahkan, otomatis kita masuk, kita akan melakukan revitalisasi dan pembangunan. Saya yakin pertumbuhan ekonominya semakin keras, semakin cepat. Karena pelabuhan-pelabuhan itu gerbang ekonomi. Ya, itu gerbang ekonomi. Coba sekarang kita lihat pelabuhan Telaga Biru. Telaga Biru itu ada di Bangkalan Utara. Itu panjenengan ke sana, coba Bangkalan Utara. Itu adalah pengiriman produk ternak per minggu itu hampir 1.500 ternak. Per bulan itu 1.500, per bulan 1.500 ternak. Itu ke Pontianak. Apa yang terjadi di sana? Tidak ada fasilitas yang representatif. Itu udah kami minta untuk diserahkan Pemprov. Karena itu pelabuhan pengumpan regional. Dan itu akan kita bangun yang layak sesuai dengan animal welfare yang kita lakukan. Jadi kapal bisa sandar, nanti ternak bisa jalan, tidak usah oper-oper dengan kapal kecil. Itu adalah resiko. Ternak diceburkan ke laut, ternak kakinya patah untuk oper. Ya, itu tidak ramah terhadap animal welfare. Dan ini akan kita revitalisasi kalau itu pelabuhan diserahkan kepada Pemprov Jatim. Ya, harapan kita segera diberikan kepada dari Ditjen Perhubungan Laut kepada Pemprov Jatim. Ya. Terima kasih. Oke, Pak. Permohonan maaf dari Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Helistianto Dardak, tidak bisa hadir secara pribadi, sehingga tadi malam kami pas ada acara dengan Pak Ferry itu, kami diminta untuk mewakili beliau pada acara pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak memberikan kami hormati. Sebagaimana diketahui bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang terletak paling timur di Pulau Jawa dan berada pada posisi yang sangat strategis. Berdasarkan data TPS 2023, Jawa Timur merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Pulau Jawa, yaitu sebesar 48.036,84 km persegi yang memiliki jumlah pulau total semua adalah 512 pulau. Kemudian yang bisa dilihat pada saat surut itu adalah pada saat pasang ya Pak, itu 126 pulau dan 56 pulau itu berpenghuni. Itulah geografis daripada Jawa Timur. Sebenarnya Jawa Timur ini adalah miniatur Indonesia, miniatur Nusantara yang mungkin multimoda transportasinya hampir-hampir sama kompleksnya dalam sebuah miniatur Nusantara. Laut menjadi kebutuhan utama untuk mobilisasi penumpang dan logistik antar pulau, terutama di wilayah terpencil dan terluar. Saat ini subsidi roda transportasi laut melalui mekanisme keperintisan kapal laut ataupun penyeberangan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang telah melayani beberapa rute di wilayah Jawa Timur, namun frekuensi pelayanannya masih belum kita masih sangat terbatas ya. Mungkin harus kita optimalkan kembali. Pada periode kedua pemimpinan Ibu Gubernur Jawa Timur, visi dan misi yang diusung sangat menekankan pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, khususnya bagi wilayah kepulauan. Hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat di pulau-pulau kecil yang berpenghuni dapat merasakan pelayanan publik yang merata dan optimal. Mengundang
kami untuk hadir di sini. Sebelum mulai, mungkin sambil nunggu slide-nya untuk bisa dibantu ditampilkan ya. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya memang pagi ini mewakili ULBI. ULBI itu adalah Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, salah satu perguruan tinggi BUMN karena berada di bawah PT Pos Indonesia. Sebetulnya dan juga ada aspek halalnya, cuman mungkin saya tidak akan membahas dari sisi halalnya. Saya kira tadi sudah dibahas sebagian. Sebetulnya kalau dari sisi background keilmuan, saya memang sejak kuliah di S2 dan S3 di tahun 2000, jadi sudah 25 tahun yang lalu saya lulus S3 dari Inggris. So I was probably one of the first who study logistics and supply chain in Indonesia. I got my full professorship in 2007, so it is already quite long time ago. And I think I was the first ketemu di mana-mana mesti, oh ya saya baca buku Bapak katanya. Kalau Pak Setio ini bukan buku, tapi beliau punya software yang luar biasa yang tadi dihibahkan ke Setiamak. Ya. Jadi saya di dunia industri, saya banyak sekali membantu perusahaan-perusahaan untuk melakukan improvement di bidang logistik dan supply chain. Satunya adalah taksi online. Di mana ada orang yang butuh taksi dan di mana ada orang di logistik sekarang adalah bagaimana kita matching antara di mana kontainer kosong itu ada dan di mana ada muatan banyak kontainer kosong. Jadi idle resource. Jadi sebetulnya cukup banyak aplikasi yang